dipersembahkan oleh Halo Sobat Baja, apa kabar? Senang sekali saya Ceria Pasti bisa kembali berjumpa dengan Sobat Baja dalam acara podcastnya Krakatau Steel. Nah, tentu saja tema kita kali ini akan membahas mengenai peran dan kontribusi perusahaan jasa penunjang pelabuhan dan logistik dalam meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas pelabuhan. Saya sudah menghadirkan Direktur Krakatau Bandar Samudra, ada Kapten Aib Dedi Laksana. Apa kabar Pak Kapten? Sehat? Selamat sore. Selamat datang tentunya. Ya, kita juga sudah menghadirkan narasumber spesial kita. Berikutnya ada Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan juga Usaha Jasa terkait Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Rifani Komara. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Baja Krakatau Steel. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita lihat memang bahwa industri logistik dan juga rantai pasok di Indonesia ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ya dalam kurun waktu terakhir. Saya ke KBS dulu nih, Krakatau Bandar Samudra nih, Kapten Aib. Kalau Kapten Aib selaku pelaku industri melihatnya seperti apa dan strategi utama apa nih yang dilakukan atau diterapkan oleh Krakatau Bandar Samudra? Kami dapat menjelaskan bahwa strategi KBS untuk mendapatkan market tentunya adalah pertama kita melakukan dari hulu ke hilir istilah katanya, atau dari bahasa logistiknya dari door to door ya. Atau mungkin door to port atau port to door. Jadi semua lini atau semua bagian dari supply chain manajemen kita masuk ke dalamnya. Jadi tidak terputus. Yang penting kita adalah mendapatkan landed cost yang terbaik buat customer, buat perusahaan tentunya, dan tentunya adalah manfaat yang lebih luas adalah tentang efisiensi daripada supply chain ini. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong atau separuh-separuh, kita bicara pelabuhan, kemudian bicara logistik, bicara juga tentang shipment atau perkapalan, tetapi keseluruhannya adalah bagian dari mata rantai dari supply chain atau logistik ya kita katakan. Nah, ini dampak positif lainnya adalah untuk tentunya industri sekitar pelabuhan atau yang pengguna daripada pelabuhanan itu tersendiri. Oke, sekarang saya ke Pak Rifani Komara. Pak, bagaimana nih pemerintah terutama ya mengantisipasi dampak perubahan global seperti geopolitik dan juga tren green logistik gitu ya terhadap pelabuhan Indonesia? Memang saat ini kalau kita lihat kondisi geopolitik dunia ya, memang cukup penuh tantangan lah kita katakan seperti itu karena adanya konflik di berbagai wilayah dan sebagainya. Jadi memang pemerintah saat ini lebih fokus untuk bagaimana kelancaran arus barang ini tetap terjadi walaupun dengan tantangan-tantangan tadi. Tentu di saat yang bersamaan tren dunia ini memang kita salah satu anggota International Maritime Organization. Di sana memang sangat ditekankan upaya-upaya yang sifatnya ramah lingkungan, kemudian yang sifatnya green logistik tadi yang disampaikan, itu memang juga ditekankan. Jadi saat ini kita secara paralel tetap menjaga kelancaran arus barang, di sisi lain bagaimana arus barang ini diantarkan secara hijau gitu ya, secara ramah lingkungan. Itu yang salah satu ataupun prioritas yang perlu kita lakukan saat ini. Sekarang saya ke Kapten Aib. Proyek infrastruktur apa aja nih yang terutama sudah dilakukan dan menjadi prioritas untuk KBS dalam meningkatkan kapasitas bisnisnya? Yang pertama adalah tentunya dari keterbatasan lahan PT Krakatau Bandar Samudra ini, kebetulan kita juga punya sister company yang mengurus tentang kawasan industri, pengembangan KBS tentunya terkait infrastruktur. Selain penguatan dermaga tentunya adalah mempertahankan kedalamannya. Kedalaman untuk alur pelayaran maupun basin area maupun tempat bersandar. Karena prinsip pelabuhan itu adalah bersandar dengan aman. Ya, bersandar dengan aman. Kemudian selain infrastruktur dari channel atau sisi lautnya, kami pun memperkuat adalah fasilitas bongkar muatnya. Saat ini untuk
ada beberapa peralatan yang memang menunjang untuk meningkatkan produktivitas pelayanan ya. Jadi pertama untuk bongkar grain, yaitu grain itu kami bagi dua, yaitu antara feed and then food. Feed tentunya untuk pakan ternak, dan foodnya itu kita tingkatkan bagaimana foodnya itu food grade ya, jadi tidak terkontaminasi. Tadi dikatakan tentang green pot segala macam, smart pot. Kemudian fasilitas lain tentunya kami pun memberikan layanan. Bagian dari pengembangan infrastruktur itu adalah teknologi. Teknologi tentunya dalam hal ini bukan hanya peralatan kerja, tetapi memang teknologi informasinya pun kami tingkatkan. Sistemnya juga kami tingkatkan. Semua ya? Betul. Sementara itu. Sejauh mana sebenarnya dukungan pemerintah juga terutama terhadap kolaborasi dan juga tentunya antar stakeholders untuk pengembangan jasa penunjang pelabuhan ini, Pak? Jadi sesuai juga perkembangan teknologi saat ini, ya, pastinya digitalisasi ini adalah satu hal yang mengintegrasikan semua upaya kolaborasi tadi antar stakeholder di pelabuhan. Di International Maritime Organization pun itu ditekankan saat ini betapa pentingnya namanya Port Community System. Bentuk Port Community System ini tentunya dalam digital, kalau kita sekarang di Indonesia itu sudah mengimplementasikan namanya National Logistic Ecosystem. Kita ada di bawah komandonya Kementerian Keuangan, ada Lembaga Nasional Single Window di sana. Sehingga kalau dulu setiap kapal mau masuk itu harus minta izin satu-satu ke masing-masing instansi. Sekarang sudah ada satu platform namanya SSM pengangkut di bawah National Single Window, itu di mana semua perizinan bisa diselesaikan di sana. Jadi di sisi pemerintah mendukung di sisi kelancaran perizinannya, di sisi operator seperti KBS tadi, itu bagaimana mengoperasikan pelabuhan secara terintegrasi cepat dan efisien. Oke. Tadi untuk KBS sendiri, tadi selain yang sudah dijabarkan, apa sih tantangan terbesarnya nih, Kapten Aib, sejauh ini? Tantangan terbesar buat operator pelabuhan sebetulnya sih sama dengan industri lain, artinya yang berada di hinterland PT KBS, yaitu ketidakpastian ya, tentunya itu. Tentang geopolitik segala macam itu merupakan challenging-nya buat operator pelabuhan sebetulnya. Tetapi yang pasti itu adalah ada prinsip yang memang menjadi pakemnya pelabuhan itu kan, pelabuhan itu dikunjungi itu apakah oleh kapal itu, apakah sebagai kapal mengikuti perdagangan atau perdagangan mengikuti kapal seperti itu. Nah, ketidakpastian ini kapal mengunjungi pelabuhan ketika industri di sekitarnya tidak berjalan dengan mulus atau ada katakan resistensi perusahaan harus hang out keluar. Nah, itu menjadi tidak konsistennya kunjungan kapal ke suatu pelabuhan. Ini tentunya tidak hanya di KBS saja, di pelabuhan-pelabuhan lain pun dengan inkonsistennya industri yang berada di sekitar pelabuhan ini menjadi tantangan tersendiri tentunya. Bagaimana nih Pak Rifani melihat tantangan-tantangan yang dihadapi tadi ya dari industri seperti KBS? Apa sih yang kira-kira harus kita lakukan, terutama dari sektor pemerintah? Ya pastinya kami akan terus meminta pandangan dan masukan ya dari pelaku usaha, terutama dari port operator. Sebenarnya apa yang dibutuhkan, regulasi seperti apa yang kira-kira kondusif untuk mendukung itu. Namun kami sebagai regulator juga harus menjaga keseimbangan antara operator dan user, pengguna jasa. Pengguna jasa juga punya ini kan, demand ya. Punya permintaan-permintaan, harapan-harapan, standar operasi yang lebih baik, kualitas layanan yang lebih baik gitu. Nah, di sanalah pemerintah berperan untuk menyeimbangkan hal tersebut. Nah, ini menarik juga bahwa KBS ini juga merupakan salah satu pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia ya, Pak? Ya. Mungkin bisa diceritakan nih, Pak? KBS ini saat ini mempunyai peralatan yang memang khusus grain curah itu saat ini ada 8 unit kren ya. Dan untuk kren yang memang punya kapasitas tercepat saat ini di Indonesia yaitu sekitar 25.000 ton per hari, saat ini memiliki 3 kren. Jadi cukup katakan dengan kapal Panamax yang kapasitasnya sekitar 70 atau 80.000 kita bisa selesaikan itu dengan 3 hari. Wah, lebih cepat, lebih efisien juga pasti ya. Betul. Selain memang cepat, tentunya ini udah masuk ke dalam food grade ya. Jadi kontaminasi terhadap barang-barang lain tentunya ini
bisa diminimalisir. Ya, Nah, kalau tadi tantangan-tantangannya sudah dijabarkan juga. Nah, apa saja yang sudah dilakukan dari Krakatau Bandar Samudra untuk melakukan efisiensi agar produktivitasnya di sektor pelabuhan ini lebih meningkat? Tentunya kalau di sisi kepelabuhanan kita bicara OPEX, ya, Operational Excellence ya. Pertama kita dari segi peralatan, kita memilih peralatan itu adalah yang tercepat dan terefisien. Kemudian kita di sisi lain, di sisi laut kita pun approach time sama penyandaran kapal dipercepat. Jadi mulai dari kapal booking sampai dengan kapal sandar di dermaga kita upayakan secepat mungkin. Dan kita KPI-nya selalu meningkat dari tahun ke tahun bagaimana penyandaran kapal. Kemudian selain penyandaran disampaikan dari bongkar muat, kemudian distribusinya pun. Kita distribusi secepat mungkin, barang-barang yang di in atau out itu selesai dilakukan dengan secepat-cepatnya. Kita punya standar kinerja, bagaimana tidak ada dwelling time dari sisi distribusi barang, kemudian juga dari perizinan. Kami pun melengkapi kecepatan pelayanan itu, kami fasilitasi, ada pusat pelayanan satu atap, CIQP kami siapkan secara 24 jam di sana. Kemudian tentang sistem booking pun kita siapkan 24 jam. Dan tentunya dengan pengamanan untuk barang dan pengamanan untuk lingkungan pelabuhan pun kami senantiasa tingkatkan untuk keselamatan dan keamanan barang. Salah satu highlight yang saya dengar adalah bagaimana Krakatau Bandar Samudra memberikan kecepatan dalam pelayanan begitu ya Pak ya. Nah sekarang saya tanya ke Pak Rifai. Di sini kita lihat sebenarnya bagaimana arah strategis juga ya terutama dari Kementerian Perhubungan nih untuk meningkatkan peran perusahaan jasa penunjang pelabuhan ini dan juga logistik seperti KBS ini dalam meningkatkan efisiensi produktivitasnya Pak. Jadi memang sejak Undang-Undang Pelayaran 17 tahun 2008 itu peran badan usaha pelabuhan seperti Krakatau Bandar Samudra ini memang menjadi lebih meningkat lah ya. Karena memang dipaksa dengan adanya regulasi di mana badan usaha pelabuhan ini harus mau nggak mau bersaing akhirnya. Dulu mungkin kita kenal hanya 1-2 badan usaha pelabuhan yang biasanya BUMN, sekarang sudah makin banyak termasuk KBS juga. Akhirnya mau nggak mau bersaing, memenuhi harapan-harapan pengguna jasa tadi. Nah dengan menyediakan layanan yang cepat tadi, kemudian efisien, ramah lingkungan dan sebagainya, tentu pengguna jasa akan memilih KBS nih untuk menjadi pelabuhan tempat singgah kapal-kapalnya. Karena walaupun misalnya perjalanan daratnya misalnya lebih jauh sedikit, tapi pelayanan di dermaga yang lebih cepat, orang akan lebih memilih ke Krakatau gitu dibandingkan pelabuhan tetangganya mungkin gitu. Nah ini yang kami dorong semua badan usaha pelabuhan termasuk KBS untuk terus meningkatkan pelayanan ini sesuai harapan pengguna jasa tadi. Kita lihat juga bagaimana dari KBS ini untuk meningkatkan sinergi nih antar industri dari industri hulu gitu ya ke seperti baja dan juga sektor logistik lainnya untuk bisa dioptimalkan agar bisa meningkatkan daya saing nasionalnya Pak. Pertama kita tidak hanya memberlakukan beberapa segmen aja di pelabuhan ini. Jadi semua segmen baik itu segmen steel kami biasa mengklasterkan, kemudian segmennya untuk energi artinya model batu bara segalanya. Kemudian ada juga segmen lain adalah terkait tadi yang kita bahas sebentar yaitu tentang feed and food. Jadi segmen terbesarnya adalah 3 itu. Nah, ketiga segmen itu tentunya kita siapkan semua sarana dan prasarananya dan fasilitas tentunya ini untuk meningkatkan daya saing perusahaan KBS dan tentu berefek terhadap daya saing logistik secara keseluruhan ya. Jadi yang diharapkan oleh pengguna jasa itu tentunya adalah landed cost ya. Jadi bukan hanya parsial di pelabuhan tetapi bagaimana efisiensi atau biaya logistiknya lebih murah ketika barang itu sampai di pabrik atau kemudian dijual kembali ke pengguna jasa yang lain. Sekarang saya ke Pak Rifani. Bagaimana nih peran perusahaan jasa terutama jasa penunjang terutama tentu sangat vital ya dalam rantai logistik pelabuhan.
bagaimana Kementerian Perhubungan ini sendiri mendorong kolaborasi yang sehat ya antara operator pelabuhan dan juga pengguna jasa dan juga regulator nih Pak. Ya, jadi memang kolaborasi ini penting lah di semua bidang ya, terutama di pelabuhan yang mana tadi kalau kita nyebut perusahaan penunjang pelabuhan ini jumlahnya banyak sekali gitu ya. Entitasnya banyak karena mata rantai di pelabuhan sendiri walaupun kelihatannya hanya satu lokasi, satu wilayah, tapi pihak-pihak yang terlibat ini sangat banyak. Gitu ya. Di aturan regulasi kami tentang usaha jasa terkait tadi itu aja ada 11 bidang gitu ya. Termasuk tentunya ada keagenan kapal, ada perusahaan bongkar muat yang paling utama, kemudian ada tenaga kerjanya sendiri dan sebagainya, sampai ada 11 bidang ini, semua harus saling berkolaborasi. Nah memang kalau kita lihat di masa lalu, sekali lagi dengan adanya teknologi digital ini sangat membantu kinerja masing-masing pihak tadi yang 11 ini. Dengan adanya satu platform, satu sistem informasi yang terpadu, maka pelayanan dari masing-masing ini bisa terhubung satu sama lain, istilahnya seamless. Jadi sudah tidak ada lagi waktu tunggu yang panjang seperti masa lalu. Semua sudah sangat terintegrasi. Makanya pemerintah kemudian menciptakan tadi lembaga khusus yang namanya Lembaga Nasional Single Window tadi. Di antaranya ya untuk menjamin di setiap pelabuhan itu akan terjadi seamless service tadi. Gitu. Sekarang saya mungkin agak bertanya tentang dimensi overload ya atau odol. Nah ini gimana nih Pak? Oh lagi hit Kapten ya. Aib. Ya kalau dari sisi KBS memang ada perusahaan kami yang bergerak di bidang logistik juga. Tapi tentunya yang lebih besar efeknya itu adalah terhadap holding kami tentunya ya, terhadap Krakatau Steel tentunya. Bagaimana angkutan yang biasa diangkut hanya dalam satu trailer harus dibagi kita dengan 3 trailer tentunya. Itu kan membuat efek yang lebih besar buat holding kami. Namun KBS Group tentunya mensiasati atas odol ini. Pertama adalah kami menyiapkan juga railway Pak Kasubdit. Jadi memang railway ini nanti akan kita tingkatkan lagi tentang utilitasnya. Bagaimana railway ini membawa produk-produk kami itu, khususnya produk Krakatau Steel itu tentunya mulai dari Pelabuhan Cigading, artinya Pelabuhan KBS, kemudian ada emplacement sebagai depo kereta api, depo kontainer, dan itu direct ke beberapa tujuan ya. Tujuan akhir memang ada di Kalimas, tetapi ada bisa juga di masuk ke Semarang, Kalimas dan sebagainya. Itu untuk long distance ya. Nah, untuk jarak-jarak yang memang middle ya, artinya sekitar di perkiraan 60 sampai 80 km, tentunya itu odol itu tidak bisa kami hindari. Nah, selain railway, kami pun mempersiapkan diri untuk logistik yang memang melalui laut. Artinya kalau kita memerlukan untuk Surabaya, artinya yang terdampak kan odol itu yang kita biasa kita perhatikan adalah kondisi jalan. Dan kami pun sudah menyiapkan logistik model logistik shipment semacam itu untuk jarak-jarak. Kalau untuk laut sih jarak ke Surabaya itu jarak pendek artinya. Kami pun sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang sifatnya coaster lah ya. Mulai dari pelabuhan kita, pelabuhan KBS, bisa masuk Surabaya, bisa masuk juga ke Semarang. Dan tentunya tujuan Indonesia Timur pun yang biasa kita pergunakan Surabaya sebagai poin offloadingnya, bisa kita langsung direct di pelabuhan kita di KBS. Ya. Nah mungkin Pak Rifani mau menanggapi nih hal yang tadi sudah dilakukan oleh KBS. Ya, jadi menarik memang kita ini sebagai negara kepulauan ya, tapi sebagian besar angkutan tuh masih lewat darat, terutama karena memang konsentrasi penduduk kita adanya di 2 pulau ini kan, Jawa dan Sumatera. Tapi ke depan kami yakin tadi upaya-upaya seperti KBS itu akan menjadi suatu hal positif yang lebih efisien bahkan untuk pengangkutan. Jadi mungkin ke depan kita kalau sudah pakai rel, pakai kapal, di mana kapasitas angkutnya itu jauh lebih besar dibandingkan truk, ya kan? Artinya ada efisiensi di sana. Biaya angkut per item barang itu akan menjadi semakin murah. Nah, ke depan kalau itu sudah benar-benar dilakukan,
tercipta KBS-KBS yang efisien gitu ya di berbagai lokasi di Indonesia, ini orang tidak lagi takut untuk mengangkut barang melalui laut atau melalui kereta api. Nah sekarang ini kan kondisinya orang masih pakai truk karena ingin yakin barangnya sampai door to door. Biaya di pelabuhan dulu image-nya mahal gitu ya. Nah makin ke depan ini makin efisien di pelabuhan, tentu ini akan membuat orang lebih memilih mentransportasi barangnya lewat laut. Bahkan untuk yang sifatnya coastal tadi, Jakarta, Semarang, Surabaya, orang lebih pilih truk atau laut nih. Kalau lautnya lebih menarik tadi, lebih efisien orang nggak akan mungkin milih truk. Karena secara logika itu lebih mahal. Kapal angkutnya kecil, sementara kapal kan besar, gitu, akan lebih murah di sana. Mungkin sebelum saya tanya lebih lanjut, ada kaptennya nih, mungkin boleh sedikit diceritain nih kapten. Ya pernah bekerja di kapal. Jadi memang sudah di bidangnya, sudah sangat expert gitu ya. Dan tadinya sih mau menanggalkan itu ya, cuman karena memang tuntutan di BUP dan ada salah satu subjek di bisnisnya BUP itu adalah pandu tunda ya. Dan saya sebagai manajemen di pandu tunda tentunya harus mengupgrade diri menjadi seorang pandu tentunya ya. Oke, baik. Kalau tadi kita melihat juga bahwa dengan adanya odol atau over dimension overload ini kan terutama banyak merugikan juga gitu ya, merusak jalan, resiko kecelakaan dan lain-lain. Nah, tadi juga Bapak sebutkan bahwa akan ada efisiensi juga, bahwa mungkin masyarakat akan lebih memilih untuk memilih jalur laut ini. Kalau menurut Bapak menyikapinya seperti apa? Ya kalau kita sih di perhubungan laut memang tentunya mendorong transportasi barang yang lebih efisien ya tadi, yang lebih efisien karena efeknya ini tentu secara nasional kita itu punya namanya logistik index ya, masing-masing negara. Ketika logistik index kita membaik, maka orang-orang akan percaya untuk mendatangkan investasinya ke kita. Nah disitulah kami berharap tadi masyarakat lebih banyak lagi yang menggunakan transportasi laut sebagai pilihan untuk transportasi barang. Dan tentunya efisiensi di pelabuhan adalah kunci. Karena kalau bagi kapal itu mendatangkan profit itu kalau dia berlayar di laut. Kalau dia lama sandar di darat, ini yang ada adalah biaya-biaya semua, terlalu banyak biaya. Makanya tadi nyambung dengan yang disampaikan Kapten Aep bahwa memang kita butuh percepatan-percepatan di pelabuhan dalam berbagai sisi. Tentu dengan segala macam teknologi tadi yang disampaikan, bagaimana KBS bisa menyiapkan peralatan-peralatan yang canggih, kemudian tentunya tidak lepas dari sumber daya manusia yang handal, itu akan mendorong terciptanya tadi efisiensi yang kita harapkan. Oke, sekarang saya ke Kapten Aep. Bagaimana peran tadi kan untuk bisa mengintegrasikan, ada salah satu perannya adalah digitalisasi gitu ya. Nah, peran digitalisasi dan juga teknologi dari strategi pengembangan KBS ini sendiri bagaimana Pak? KBS itu saat ini tentunya memiliki platform namanya KIPOS ya, Krakatau International Port Operation System. Nah ini sudah terkoneksi tentunya. Pertama di INAPORTNET kami juga terkoneksi, kemudian NSEW National System Logistic Ecosystem. Nah, ini juga sudah terkoneksi. Nah ini dan lainnya yang memang di platformnya kita yang disiapkan mengikuti perubahan-perubahan zaman, baik perubahan itu berupa teknologi yang disiapkan platformnya oleh Kementerian Perhubungan maupun secara internasional. Artinya platform kita juga bisa mendeteksi kapal mana yang akan datang, kapal mana yang akan bersandar, mulai dari loading port sampai dengan destinasi di pelabuhan kita sudah kita monitor. Nah ini untuk persiapan kami di pelabuhan tentunya. Nah selain itu kami juga memberikan informasi feedback kepada Kementerian Perhubungan terhadap tentunya PNBP. Jadi PNBP pun bisa dimonitor ketika kapal datang, itu PNBP yang bisa masuk ke Kementerian Perhubungan itu berapa. Kemudian selain itu sistem kita juga bisa kami berikan codingnya, tentunya kodenya kepada para pengguna jasa. Artinya up to date pengguna jasa bisa melihat kapal itu saat ini sudah dibongkar berapa atau sedang dimuat berapa. Kemudian misalnya para stakeholder lain, misalnya agen kapal, melihat juga nanti stowage plan-nya seperti apa, pemuatannya seperti apa, kemudian stabilitas kapalnya seperti apa.
Nah, fasilitas-fasilitas ini udah kami siapkan di platform milik KBS sendiri, yaitu Kipos. Oke, sekarang saya ke Pak Rifani. Apa saja langkah konkret yang diambil untuk dari pemerintah dalam mendorong pengembangan dan juga inovasi, khususnya bagi jasa penunjang pelabuhan dan juga logistik? Tadi seperti kami sebutkan dari awal, satu hal tadi digitalisasi adalah suatu hal yang wajib mutlak. Ya. Dan dari situ kita berangkat kemudian mengkolaborasikan para stakeholder tadi dalam satu platform digital. Namun ternyata ada satu penelitian yang menarik nih, yang kami baru terima beberapa waktu yang lalu. Betul, Pak. Jadi ternyata bukan teknologinya yang mempengaruhi efisiensi, tapi kolaborasinya. Itu yang paling penting. Bagaimana para stakeholder ini bersinergi, saling memberikan masukan positif, itu akan lebih berdampak positif terhadap kinerja dibandingkan penggunaan teknologi tingkat tinggi. Kita mau pakai AI, tapi kalau antar ini stakeholder masih ada konflik dan sebagainya, akan percuma AI. Nah, ini yang kami tekankan kepada teman-teman. Ya istilahnya sekarang kita coba lebih banyak ngopi deh, ngopi bareng, ngoko bareng, untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam efisiensi tadi. Karena tentu saja memang kolaborasi itu akan bisa menjadi salah satu part untuk bisa mendatangkan proyek-proyek, karena mungkin dari satu sisi sudah overload project bisa saling ini ya, bukan menjadi persaingan tapi menjadi sebuah kolaborasi. Betul. Nah, kalau untuk KBS ini sendiri bagaimana menyiapkan terutama kapasitas SDM-nya juga untuk bisa menghadapi nih tantangan terutama di industri jasa penunjang pelabuhan dan juga logistik? KBS sendiri saat ini memang senantiasa mengupgrade para SDM-nya. Kita juga mengikuti beberapa diklat yang diadakan oleh Perhubungan, baik itu BP2TL, BP2IP, BP3IP, ada tim-tim kami yang memang kami dorong ke sana untuk melakukan upgrading pengetahuan. Kemudian sisi lain KBS juga tidak tinggal diam terhadap tuntutan dunia luar, artinya modernisasi di luar ya. Jadi tentang informasi atau bentuknya edukasi di luar negeri, misalnya terkait dengan kepelabuhanan atau tingkat-tingkat internasional, kita kirimkan juga ke ini. Dan di sisi lain kami juga tidak berhenti aja regenerasi ya. Setelah selesai saya tentunya ada ahli-ahli lain kepelabuhanan, ahli logistik yang disiapkan untuk menggantikan kami yang sudah pada senior. Regenerasi ilmu ya. Oke. Baik. Nah, kalau Pak Rifani melihatnya bagaimana strategi pemerintah hari ini kita melihat mendukung percepatan pembangunan, modernisasi jasa politik agar siap nih menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Ya, jadi memang pemerintah ini mau nggak mau tidak bisa berdiri sendiri ya. Cuman sekarang memang ada tantangan-tantangan yang agak ekstrim kalau menurut kami. Contohnya itu pemberlakuan perang tarif ya oleh Amerika, China dan negara-negara yang adik kuasa ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Tentu tadi kembali lagi, bagaimana stakeholder itu di dalam negeri kita harus saling mendukung agar tadi ketika kita ada di kancah internasional itu kita bisa menampilkan sisi-sisi positif kita, bisa memperkuat daya saing kita, sehingga kita tidak hanya berusaha di dalam negeri, kita punya peluang-peluang baru di luar negeri, di negara-negara lain. Mungkin suatu saat kita berharap bisa nih, misalnya KBS dengan sistem yang dibangun ini bisa menjadi operator pelabuhan di negara lain, di Afrika, di negara-negara Amerika Selatan, yang tentunya ini sangat menjadi harapan pemerintah. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan besar tersebut gitu ya. Betul. Dan ini juga kita berharap bahwa pembangunan ekonomi maritim Indonesia ini bisa berkelanjutan dan juga memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita akan berlayar menuju kemakmuran yang lebih baik. Wah, nggak terasa nih kita sudah sampai di segmen akhir. Di segmen akhir kita juga pengen mendapatkan ekspresi-ekspresi spontaneous dari KBS dan juga Pak Rifki. Kita ingin tahu seberapa baja Krakatau Bandar Samudra KBS Cuan 5T. Oke, seberapa baja Kementerian Perhubungan? Indonesia semangat tetap maju. Yeay.
Terima kasih banyak Kapten Aed, Pak Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan Sobat Baja, tidak terasa kita harus mengakhiri perjumpaan kita di podcast kali ini. Tetap saksikan terus podcast hanya di Garuda TV. Saya Ciria Fasti pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Dipersembahkan oleh